Baik, silakan Oma. Saya mulai ya dulu. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam edisi pada siang hari ini dalam session yang keempat, saudara. Ya. Doa dan harapan kami, saudara-saudaraku yang terkasih, ada dalam lindungan Tuhan, sehat walafiat. Ya. Tidak kurang satu apapun dan semangat dalam melayani Tuhan. Ya, kita akan mulai pembahasan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya mohon untuk Ibu Lani membacakan dari ayat 8. 1 Samuel 14 ayat 8. Kata Yonatan, perhatikan kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu, besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang. Ayat 15, lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Amin. Terima kasih, Ibu Lani. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi yang pelajaran yang pertama, kita menarik satu tema yaitu sepakat. Ya. Jadi kita di dalam kita berdoa, kita harus bersepakat. Ya. Karena 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Yesus hadir. Yesus hadir dan memberikan kita kemenangan. Ayat 8. Coba ayat yang 8 tolong dibaca. Kata Yonatan, perhatikan kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Nah, saudara, ya yang berikutnya. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Ya. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita, itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Nah, terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, kita membaca yang selanjutnya, ya.
Yonatan mengajak kedua pemegang senjata, pembawa senjata, ya, anak-anak yang masih kecil, ya, masih remaja, dia membawa senjata dan mereka juga bersepakat, bersatu hati bersama-sama untuk menaiki sampai ke Boses, sampai ke tempat yang bersinar, ya, tempat bersinar atau tempat kemenangan, dan tempat itu perjalanannya sangat susah. Mereka tidak berjalan biasa, tapi mereka harus merangkak ke bukit-bukit itu. Saya membayangkan Yonatan juga membawa senjata, tapi bujang pembawa senjata itu harus digotong 2 orang, merangkak, saudara. Merangkak sampai ke atas. Perjalanan yang sulit, namun dengan hati yang mempunyai niat, hati yang bersyukur, hati yang mempunyai sejuta harapan, berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus, saudara. Yonatan merangkak ke sana dan dia berkata, mari kita merangkak ke sana, dan satu tanda-tanda yang dari Tuhan bahwa kemenangan di pihak kita kalau bangsa Filistin itu melihat kita, lalu dia berkata, sudah, diam di situ. Kita juga diam di situ. Tidak perlu kita naik ke atas. Dan artinya adalah kekalahan bagi kita semuanya. Tetapi kalau dia berkata, naiklah ke sini. Ya, walaupun dia mengatakan, sudah naiklah ke sini. Nanti kamu tak hajar, tak bunuh kabeh. Ya memang, tidak apa-apa. Secara manusia itu tidak salah. Karena dia di pihak yang besar. Menurut pengalaman dia pasti menang. Ya, mau nih, musuhnya sekian menang. Apalagi musuhnya tinggal 3 orang dan hanya 600. Kan dia lebih gampang. Pasti lebih menang. Tetapi Yonatan berkata, kalau dia berkata, naiklah ke atas, itulah tandanya bahwa kemenangan itu ada di pihak kita. Ya saudara, di dalam doa kita juga perlu untuk mohon tanda-tanda dari Tuhan. Bagaimana kita minta tanda-tanda Tuhan. Ini pengalaman saya. Anak saya kedua itu dia keluar dari apotek Semarang, terus dia tidak dapat pekerjaan lagi, angel mencari itu. Tapi dia memang keluar, keinginannya dia kepengen menjadi detailer. Tapi saya kok tidak setuju. Alurmu tidak di situ. Itu ya kapulsa pikiran saya dari Tuhan. Ojo ngantek dia jangan sampai dia di detailer, ya toh. Dan itu juga risiko. Nek orang payu kan dia untuk duit kan begitu. Nah terus saya begini, mari kita berangkat ke tempat Pak Untung yang akan berjanji memberikan pekerjaan. Baik baik engkau kepingin jadi detailer atau engkau bekerja di apotek. Ada lapangan. Oke. Kami berjalan ke daerah BSP ya, sebelum BSP itu tapi kami berdoa sepakat dan minta tanda tanda. Kalau kami pergi ini masih jam sore ya, jam 3, mungkin sampai ke sana jam 4, kemungkinan mereka baru bangun tidur dan minum kopi dan sebagainya. Tapi kalau beliau tidak, beliau pergi, pasti awak dhewe untuk gawian. Sudah itu. Ya wis ora apa-apa, kita tanda-tanda ke sana. Sampai ke sana memang masih jam 4 lebih. Belum ada 4:30. Ternyata mobilnya tidak ada,
rumahnya tertutup, jadi beliau tidak dapat kami temui. Beliau pergi. Nah, inilah satu tanda-tanda. Kami minta tanda-tanda dari Tuhan. Kalau Bapak Untung tidak di rumah, pergi, berarti kamu tidak dapat pekerjaan, apapun yang kau inginkan. Tapi kalau beliau di rumah, kamu mendapat pekerjaan. Ternyata sampai di sana, beliau pergi dan beliau keluar kota. Sehingga tidak dapat ditunggu 2-3 hari. Ya sudah, walaupun kami pulang, ya merana, terus terang. Tapi biarlah semuanya biar berlalu. Nanti kita dapat pekerjaan lagi. Ya tidak disangka, pagi-pagi ada seorang bapak hadir, dia ke bengkel suami saya, dan dia berkata, loh, Ekna kok di rumah? Oh, saya keluar kepengen jadi detailer, nggak mau kerja di apotek. Sementara ya kerja di apotek sini, dekat di rumahmu. Sementara sambil menunggu nanti saya carikan untuk detailer. Ya sudah, puji Tuhan dapat bekerja dulu. Nah, saudara, itulah tanda-tanda yang dari Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Yonatan. Kalau orang Filistin itu berkata, naiklah ke atas, nanti engkau akan kuhajar dan kubunuh. Ya, secara apa ya? Secara manusia, pasti orang-orang Israel itu dalam kekalahan. Wes kalah. Wong telu lawan bukan 1 versus 5, tapi 1 versus kompi yuk saudara. Oporak munamuni pasti kalahnya. Tapi mereka ada sepakat dan yakin bahwa Tuhan pasti menolong. Dan kalau Tuhan menolong, mudah sekali tinggal membalikkan tangannya. Nah saudara, lalu dengan merangkak mereka sampai ke Boses, sampai ke tempat penjagaan, di mana di situ tempat perwira-perwira dan ya juga banyak prajurit, tapi prajurit tidak di Boses itu. Dia sampai ke sana, ternyata bujang pembawa senjata dalam satu alur saja dia dapat membunuh banyak orang yang dapat dibunuh. Dan mereka tidak hanya dibunuh oleh bujang pembawa senjata atau oleh Yonatan, tapi kegentaran Allah menggelegar di seluruh bumi Boses itu, sehingga mereka ketakutan. Mereka saling membunuh, mereka saling berperang satu sama lain. Dan Yonatan dan pembawa senjata tidak berperang melawan apapun. Ya, dia tidak diam. Dia berdiam diri melihat satu peperangan yang dilakukan oleh perwira dan prajurit itu saling membunuh. Dan mendengar satu kegentaran yang menggemuruh luar biasa dahsyatnya. Mereka menjadi ketakutan dan mereka kalang kabut dalam peperangan itu, saudara. Nah, saudara, bagaimana dengan saudara semuanya? Juga dengan saya, saudara. Ya. Apakah saudara di dalam menghadapi masalah, ya, masalah itu bagaikan gunung raksasa dan kita tidak dapat melawan mereka. Saudara, ya, satu kali dalam hidup saya punya uang dan untuk membayar tunggaan, tapi tunggaan rumah saya sudah menunggak bertahun-tahun tidak membayar.
cicilan. Jadi kami ada dalam masalah, rumah ini akan disitakan besok, dan ada polisi yang menyertai karena takut kalau saya rusak. Saya berusaha mencari uang nihil, saudara. Nah, Tuhan berkata begini, engkau pergi ke rumah menantu daripada kakak saya nomor 1, ya. Tapi dia ikut mertuanya. Suami saya begini, wong lunga kok nanggone gali, arep entuk pertolongan nopo. Terus saudara di situ. Lalu, ana apa to tante? Aku ki ngene-ngene. Saya kepengen ketemu ibumu, saya mau pinjam uang. Oh, ibu pergi. Terus, ya sudah. Terus, ana apa? Saya ceritakan. Lalu saya pulang. Saya mau cari uang, orang ini tidak dapat. Tapi pagi-pagi benar, karena dia punya rumah. Rumah kakak saya ada teleponnya. Dia seorang pejabat Kota Praja. Terus dia ke sini pagi-pagi, berkata, tante, sekarang juga ke Surabaya, rumah dokter Sentot, adik ipar saya itu kebakaran. Terus aku cerita, Om Rin juga mau disita rumahnya. Terus adik saya tuh mendengar, terus dia cerita pada adik saya lagi yang di Surabaya. Terus yang dia angkatan lautnya, dia berkata, wes cepet tante undang ke sana, cepet. Saya pergi terus sampai di sana jam 1 malam. Saya diberi uang adik saya. Katanya, Mbak, arep mbok balik ke yo syukur, orang mbok balik ke yo syukur. Wis pokoknya cepet dibayar gitu. Sudah saya lanjut terus dari Surabaya, terus saya pulang ke Ganesha. Saya bawa suami saya ke PTN pada hari Sabtu. Itu juga sama karyawannya di angel-angel. Terus bentisitasi gitu ya. Tapi puji Tuhan, ada malaikat penolong yang sudah diterima, dia kan membayar. Ini Sabtu, Pak. Sabtu kalau dia anfrah, tidak boleh. Tapi kalau dia membayar, diterima. Ya diterima, dan lega kami. Pertolongan Tuhan itu tepat pada saatnya. Kita mendengar suara Tuhan. Ya, harus ke tempat ponakan saya. Suaminya seorang katanya preman. Tapi saya harus ke situ. Suami saya melarang, anak saya juga, itu tidak masuk akal. Tapi itu perintah Tuhan. Dan saudara, bagaimana? Kita harus berani melakukan perintah Tuhan. Walaupun itu sangat mustahil bagi kita. Seperti Yonatan, sangat mustahil. Wong-wong telu, adik senjata, adik wis kaya ngono. Ya. Tapi mereka dapat membunuh para perwira itu dan semuanya. Dan Tuhan memberikan pertolongan, satu kegentaran yang luar biasa, yang membuat Saul terkejut. Ya. Semua terkejut dan mencari suara apakah itu, apakah ada peperangan. Mereka ketakutan, walaupun sang Imam Ahia membawa baju efod, dia mau berdoa, sudah ketakutan karena ada kegentaran yang seperti itu. Lalu mereka balik ke sana, dan kalau kita baca di dalam sampai ayat yang berikutnya ke-23, kemenangan ada di pihak bangsa Israel. Bangsa Filistin meninggalkan kemahnya dengan jarahan yang luar biasa banyaknya. Dia berlari, pontang-panting tidak karuan. Ya, satu hal yang saya ingat, coba tolong dibacakan.
Ulangan Iya, Ulangan pasal 1. 1 ayat 30. Ulangan 1 ayat 30. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Amin. Terima kasih. Nah, itulah ayat emas yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel, kepada Yonatan, juga kepada saya dan saudara orang-orang Israel rohani, bahwa Tuhan berperang untuk melawan musuh-musuh kita. Ya. Dan kemenangan ada di pihak kita semuanya. Saudara, mari kita ulangi membaca firman itu. Ibu Lani, tolong dibacakan sekali lagi. Ulangan 1 ayat 30. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu, dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Amin. Terima kasih. Ya, begitu indah janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Bukan seperti janji saya. Janji saya pada Bulani, ya Bulani, besok ya, tekan-tekan saudara. Sampai tidak, kebetulan buyut saya itu kok nutul-nutul persis ke saudara Samuel Manoma. Oh alah ketutul buyut saya. Oh saya kira mau membahas firman Tuhan. Aku yogi sinam ya. Saudara pokoknya jangan takut. Kita harus bersepakat. Kita minta tanda-tanda bahwa kita yakin bahwa Tuhan berjalan di atas, di depan kita, ya, seperti ayat yang baru kita lihat. Ulangan 1 pasal 30. Amin. Ya, mari kita bersama-sama menutup kepala, kita akan menaikkan doa kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, sungguh kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau pada saat ini memberikan satu ajaran, satu pelajaran bagi kami, untuk kami benar-benar meyakini akan janji-janji-Mu, Tuhan. Dan kami juga akan berlaku seperti Yonatan ini, walaupun ada di dalam kekalahan perang, walaupun tidak ada keberdayaan, hanya dengan dua orang bujang pembawa senjata, dan senjata yang sudah tidak layak untuk dipakai berperang, Tuhan. Namun ada satu niat dan ada keyakinan bahwa Yonatan percaya bahwa Tuhan berjalan di depan Yonatan dan Tuhan menolong, gampang untuk menolong kita, hanya seperti membalikkan tangannya. Yang penting kita ada kemauan, ada niat, dan satu kunci yaitu sepakat dalam doa, sepakat dan melakukan perjalanan walaupun itu sukar, tapi bersama Yesus mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang besar sehingga kemenangan ada di pihak kita. Dan yang kedua, ada satu mohon tanda-tanda yang dari Tuhan. Dan satu kejelasan tanda-tanda dari Tuhan. Walaupun musuh kita congkak, dan menurut dia, kami pasti kalah, kita pasti kalah. Tetapi kalau kita bersama Tuhan, melakukan perkara yang besar, pasti kemenangan ada di pihak kita. Biarlah Tuhan, kami mohon supaya jemaat-jemaat di sini juga senantiasa
percaya kepada Engkau, bahwa Tuhan Engkau berjalan di depan mereka, dan Tuhan menyertai mereka. Kalau kita mempunyai satu kekuatan iman kita, dan ada sepakat dalam satu persekutuan, juga kita mohon tanda-tanda, dan Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada kita. Seperti Tuhan memberikan kemenangan melalui Yonatan kepada bangsa Israel. Apa yang mustahil bagi bangsa Israel, atau apa yang mustahil bagi kita semuanya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan ada di pihak kita, dan tidak ada yang berani melawan kita, dan Tuhan memberikan kemenangan bagi kita, bahkan menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Engkau memberkati seluruh jemaat yang ada, Engkau berkati dengan panjang umur, sehat walafiat, ada di ada di tangan kiri mereka. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Engkau memberkati para hamba Tuhan yang melayani, juga hambamu Gembala Sidang. Biarlah dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketelatenan melayani jemaat-jemaatnya yang dengan kemajemukan mereka masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa sembahyang kami, melimpah ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya. Mari kita bersama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom.